Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami mengucapkan salam tandan berduri, salam planter semua kepada seluruh petani sawit Indonesia. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan mudah-mudahan juga selalu diberikan rezeki berupa kelapa sawit yang berbuah melimpah, amin. Oke kawan-kawan, di video kali ini kita coba mereview salah satu pembibitan kelapa sawit yang menggunakan bibit kentosan atau bibit cabutan. Dan kebetulan kita sudah berada di lokasi pembibitannya teman-teman. Oke, tapi sebelum itu silahkan dibantu dulu channel kami supaya lebih berkembang lagi dengan cara mengklik tombol subscribe. Dan jangan lupa dibagikan video ini, mudah-mudahan punya manfaat bagi kita semua. Oke, kalau sudah kawan-kawan terima kasih. Jadi perlu diketahui teman-teman bahwa pembibitan bibit kentosan ini baru saja dilakukan tadi pagi. Ini sudah sekitar jam 11 siang. Kita lihat penampakannya. Nanti kita coba tanya-tanya sama pemiliknya tadi. Ini berapa jumlahnya sudah ini? Yang sebelah sini? Yang 100. 100 ini ya. Baru tadi disemai kan tadi pagi? Tadi pagi. Bibit cabutan teman-teman ini. Bibit cabutan masih sekitar 5 jaman setelah disemai atau disimpan di dalam polybag. Kita lihat penampakannya sudah tinggi-tinggi nih. Ini mungkin sudah sekitar 1 bulanan atau 2 bulan setelah tumbuh-tumbuh baru dipindahkan ke dalam polybag ini. Ini yang sebelahnya. Ini masih ada yang kosong ini. 11 lagi. Lokasi pembibitan bibit cabutan. Jadi tadi diambilkan orang ya, anunya ini bibitnya. Memang tahu dia bibit-bibit yang bagus yang mana, bibit-bibit yang tidak bagus. Ini tidak lama lagi, ini 6 bulan ini sudah siap dipindah ke lahan nih. Cantik ini. Kita lihat penampakannya. Sudah tanahnya sudah lembab juga ini. Tidak bakal mati kalau begini. Oke, coba kita lebih dekat melihatnya pembibitannya ini. Nah, ini masih ada akar-akarnya teman-teman ini. Kurang didalami tadi. Pas membuat lubang, ini juga masih ada akarnya muncul ini teman-teman. Bibit cabutan atau bibit kentosan. Jadi memang perlu diketahui teman-teman bahwa di daerah kami ini 90% petani sawit yang ada di tempat kami ini menggunakan bibit semacam ini, bibit cabutan atau bibit kentosan, dan hanya 10% saja yang menggunakan bibit unggul. Karena apa? Memang ada beberapa pertimbangan yang dipilih oleh petani karena memang untuk bibit semacam ini keuntungannya adalah bibitnya itu gratis, tidak dibeli teman-teman, karena juga banyak sekali tumbuh-tumbuh di pokok-pokok kelapa sawit dan tentunya mudah sekali didapatkan. Nah, kalau untuk bibit unggul tentu petani itu berpikir bahwa harganya itu sangat mahal. Itu salah satu hal yang menyebabkan makanya petani daerah kami itu masih banyak yang menggunakan bibit cabutan atau bibit kentosan semacam ini. Kita lihat proses pembibitannya tadi pagi ini. Ini sudah sekitar 5 jam setelah semai. Kita lihat penampakannya. Jadi memang teman-teman ada beberapa kerugian tentu kalau kita menggunakan bibit semacam ini. Tentu banyak sekali petani yang tidak tahu bahwa nanti ketika akan dipanen atau akan menghasilkan, kelapa sawit ini akan menghasilkan 50% bibit yang tidak bagus. Artinya akan dihasilkan 25% dura dan 25% visipera. Itu adalah jenis-jenis bibit sawit yang tidak unggul atau tidak direkomendasikan. Jadi memang ada beberapa faktor teman-teman, karena petani di sini itu tidak memilih bibit unggul karena faktor yang pertama pengetahuan tentang bibit unggul itu. Yang kedua, yang paling utama adalah bibit unggul ini adalah bibit yang harganya sangat mahal teman-teman. Makanya petani itu memilih bibit yang semacam ini. Kalau untuk PPKS teman-teman, itu kan harganya sekarang 7.200 per butir.
itu sangat mahal sekali kalau di kalangan petani di sini. Makanya dia menggunakan bibit semacam ini yang gratis. Itu salah satu kendala atau salah satu hal yang tidak dipilihnya bibit unggul untuk ditanam di kebunnya masing-masing. Kita lihat penampakannya. Jadi memang di kebun kami ini, di daerah kami, petani-petaninya itu masih banyak sekali yang menggunakan bibit semacam ini. Mungkin di daerah teman-teman juga banyak sekali menggunakan bibit semacam ini. Jadi memang kita wajib mengetahui juga bahwa ada dua dampak besar yang diakibatkan ketika kita menggunakan bibit semacam ini, teman-teman, karena nanti akan menghasilkan bibit yang 50%-nya itu tidak bagus. Itu salah satu hal yang kita harus pertimbangkan kalau kita menggunakan bibit semacam ini. Tentu yang keuntungannya untuk bibit semacam ini adalah gratis dan mudah sekali didapat. Oke, mungkin itu saja teman-teman sebagai sharing informasi kepada kita semua tentang lokasi pembibitan bibit cabutan atau kentosan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.